Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi yang bertemakan kejahatan pornografi atau cyberporn. Judulnya Cyberporn, fenomena bisnis dan dampaknya di era digital. Sebelum saya memaparkan materi tersebut, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Atia Manapenisa dengan NPM B1A021372. Adapun referensi yang saya gunakan dalam memaparkan materi ini adalah bersumber dari buku Wiharyadi dengan judul Kebijakan Integral Penanggulangan Cyberporn di Indonesia, diterbitkan oleh Lima, tempat terbit di Semarang pada tahun 2012, halaman 71 sampai halaman 99. Adapun tujuan dari pembuatan video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Pilbes Kejahatan Mayantara dan menambah wawasan serta memberikan informasi kepada para penonton. Langsung saja saya akan menjelaskan materi yang pertama, A. Pengertian. Industri pornografi terus berkembang seiring kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Artinya, media pornografi baru akan selalu muncul bersamaan dengan munculnya teknologi baru. Industri pornografi selalu memanfaatkan setiap perkembangan media, karena media merupakan sarana komunikasi di masyarakat. Everett M. Roger menyatakan bahwa dalam hubungan komunikasi di masyarakat dikenal 4 era komunikasi. Yang pertama, era tulis. Yang kedua, era media cetak. Ketiga, era media telekomunikasi. Dan yang keempat, era media komunikasi interaktif. Adanya fasilitas video call, email, chatting, dan lain-lain telah menunjukkan kita memasuki era komunikasi interaktif. Kirby Anderson menyebutkan ada 6 tipe pornografi, yaitu pornografi is adult magazines, pornografi is video cassettes, pornografi is motion picture, pornografi is television, pornografi is cyberporn, and pornografi is audio porn. Apabila diamati, masing-masing tipe pornografi memiliki media yang berbeda-beda, sesuai dengan perkembangan teknologi. Walaupun saat ini semua tipe media pornografi tersebut masih tetap eksis dan digunakan masyarakat. Internet merupakan salah satu media yang dijadikan sarana untuk penyebaran pornografi, yang dikenal dengan istilah cyberporn dan internet pornografi. Dalam situs www.computeruser.com, cyberporn didefinisikan sebagai materi pornografi yang tersedia online. Sementara dalam situs ensiklopedia, definisi internet pornografi adalah pornography that is distributed via the internet, primarily via website, peer-to-peer, file sharing, or Usenet newsgroup. Istilah cyberporn di Indonesia saat ini memang belum begitu populer digunakan. Mungkin hanya digunakan pada tulisan ilmiah seperti skripsi, tesis, disertasi, atau dalam buku-buku kajian hukum dan teknologi informasi. Masyarakat umumnya menyebutkan dengan pornografi internet. Definisi di atas menunjukkan bahwa cyberporn merupakan penyebaran bahan-bahan atau materi-materi pornografi melalui internet, baik itu tulisan, gambar, foto, suara, maupun film atau video. Materi-materi pornografi di internet dapat dijumpai pada situs-situs porno, situs-situs media informasi seperti situs majalah dan koran. Misalnya situs playboy.com atau situs-situs hiburan dan lain-lain. Baratnya, pornografi di internet telah memunculkan istilah-istilah lain selain cyberporn, seperti pornografi in cyberspace, cyber child pornography, online pornografi, cybersex, cyberseeker, cyber lover, cyber romance, cyber affair, online romance,
Cybersec Online, Cybersec Advice, Cybersec Outfinder. B. Internet surga bagi pebisnis pornografi. Cyberporn merupakan bentuk media pornografi yang sangat strategis bagi industri pornografi. Penyebaran pornografi melalui internet akan lebih mudah, lebih murah, sangat cepat, dan yang penting adalah aman dari razia aparat. Pada proses distribusi, pengelola situs porno cukup dengan memasukkan materi pornografi ke dalam situs yang dimilikinya. Jadi tidak perlu biaya dan waktu lama untuk mendistribusikannya ke agen-agen secara sembunyi-sembunyi. Keuntungan lain dari cyberporn tidak perlu mencari-cari konsumen. Tetapi konsumenlah dengan sendirinya akan mencari dan membuka situs-situs porno untuk sekadar melihat, mendownload, atau dengan sampai membeli dan memesan produk pornografi yang ditawarkan. Dunia maya dinilai sebagai suatu wilayah yang bebas nilai, karena belum jelas bagaimana hukum yang berlaku di dalamnya. Media tanpa hukum ini sangat menguntungkan industri cyberporn. Ketika buku, majalah, komik, CD, atau DVD bisa dirazia oleh aparat. Namun situs-situs porno bisa online 24 jam tanpa razia. Cyberporn saat ini telah berkembang menjadi lahan bisnis komersil dan dilakukan secara profesional. Cyberporn memiliki cakupan yang luas, dalam arti hampir semua bentuk pornografi ada di dalamnya, mulai dari tulisan sampai dengan komunikasi interaktif. Dalam sebuah situs porno terdapat berbagai pilihan fitur atau layanan, mulai dari cerita-cerita porno, tips-tips porno, foto-foto porno, atau suara atau audio porno, video porno, komunikasi interaktif baik audio atau audio visual. Bahkan ada juga pelacuran online. Di dunia maya tersedia ratusan bahkan ribuan situs porno yang dapat dijumpai dan dibuka setiap saat. Hal ini menyebabkan materi-materi pornografi di internet sangat banyak dan mudah ditemukan. Menurut perkiraan, 40% dari berbagai situs www menyediakan bahan seperti itu. American Demographics Magazine dalam laporannya menyatakan bahwa jumlah situs pornografi meningkat dari 22.100 pada tahun 1997 menjadi 280.300 pada tahun 2000, atau melonjak 10 kali lebih dalam kurun waktu 3 tahun. Google sebagai salah satu search engine yang paling banyak digunakan untuk mencari berbagai informasi di dunia maya, menyatakan bahwa ada 35 juta website di internet dan 12%-nya adalah pornografi, yang berarti ada 4,2 juta website pornografi. Situs-situs porno ini tidak hanya situs porno asing, tetapi juga situs porno lokal. Menurut William B. Kurniawan, Direktur Manajer Aneka CL, Jejak Kaki Internet Protection, hingga saat ini lebih dari 1.100 situs lokal terlarang ditemukan di dunia maya. Situs terlarang itu sendiri terdiri dari situs kalimat-kalimat porno berbahasa Indonesia dan Melayu, situs porno yang menampilkan orang-orang Indonesia, situs kategori dan pornografi yang mengandung kekerasan, judi, dan kegiatan negatif lainnya, serta situs dominan dengan nama potensial yang biasa dipakai situs terlarang. Situs porno lokal yang mulai menjamur di dunia maya seperti situs Indonesia Sex, Lalats, dan Surga Dunia. Situs-situs ini ada yang gratis dan ada pula yang bersifat komersil. Selain melalui situs berbagai mailing list, juga menjadi sarang pornografi dengan penggemar atau jumlah anggota yang cukup banyak. Adanya upaya pemerintah memblok situs-situs porno lokal membuat situs-situs tersebut tidak dapat diakses.
Namun masalahnya belum selesai karena situs porno lokal tertera pada dengan domain yang tidak berbau porno tetapi dengan konten porno. Meningkatnya jumlah situs porno dari tahun ke tahun disebabkan oleh besarnya keuntungan finansial yang diperoleh. Data yang diperoleh dari Forrester Research, sebuah perusahaan jasa konsultan telekomunikasi di Boston. Di Amerika saja, keuntungan yang dibukukan dari industri pornografi di internet ini mencapai 50 juta US dollar per tahun. Nilai itu sama dengan penjualan komputer dan travel. Sumber lain menyebutkan bisnis situs esek-esek ini berhasil meraup keuntungan sebesar 200 juta US dollar. Dengan persentase 35% dari total pendapatan bisnis internet yang mencapai 550 juta US dollar. Berdasarkan Internet Pornografi Statistik 2003, dilaporkan bahwa keuntungan pornografi di Amerika Serikat lebih besar dibandingkan keuntungan gabungan organisasi sepak bola, baseball, basket atau keuntungan gabungan 3 koperasi jaringan media utama di Amerika Serikat, yaitu ABC, CBS, dan NBC. Sementara menurut laporan CBS News yang berjudul For in the USA, menemukan fakta bahwa masyarakat Amerika membelanjakan tidak kurang dari 10 miliar US dollar per tahun untuk mengkonsumsi pornografi saja. Sehingga wajar jika pengusaha-pengusaha besar berdayun-dayun menanamkan modalnya di sektor ini. Mereka menjadi besar dan mempunyai daya tawar yang tinggi karena di California saja industri aurat ini setiap tahun menyetor pajak sebesar 36 juta US dollar kepada pemerintah. Meskipun belum ada data penelitian berapa jumlah keuntungan cyberporn di Indonesia, khususnya pada situs-situs porno lokal, dapat diperkirakan yang diperoleh juga besar apabila melihat jumlah harga yang ditawarkan untuk melihat atau membeli materi-materi pornografi seperti foto-foto atau video porno dan layanan prostitusi online atau cyber prostitution. Cyber prostitution dapat didefinisikan sebagai cybersex, bayaran atau fight cybersex di mana pelaku membayar orang lain untuk melakukan aktivitas seksual melalui internet. Interaksi yang nyata antara pelaku biasanya dimasukkan dalam webcam yang menyediakan video streaming secara langsung, live, dan penyedia jasa pelacur mengikuti perintah dan kehendak dari pengguna, seperti halnya dalam www.fantasyfest.com. Berkaitan dengan cyber prostitution, harian New York Times melaporkan operasi pemberantasan pelacur yang dilakukan di jalan-jalan di kota New York telah berhasil mengurangi jumlah penjaga cinta yang berkeliaran di tempat umum. Tetapi menurut Ronald Moglia dari Universitas New York, para penjaga cinta ini, baik perempuan atau laki-laki, setiap malam ada di jaringan internet mencari langganan baru ataupun lama. Komputer dan modem telah menggantikan kaki lima dan lampu jalan sebagai tempat jualan. Fenomena ini sudah mulai terjadi di Indonesia. Polda Metro Jaya pernah mengungkap bahwa adanya modus penawaran pekerja seks komersial atau PSK melalui situs Poskota.net. Kasus ini merupakan fenomena yang wajar karena internet merupakan media perdagangan e-commerce, termasuk dalam penawaran jasa pekerja seks komersial PSK. Sebuah message board di internet yang bertajuk informasi penjaga seks komersial yang dihostingkan di nzbo.com. Isinya antara lain barter informasi yang berkaitan dengan esek-esek, termasuk nama dan nomor ponsel.
Keuntungan-keuntungan besar cyberporn diperoleh melalui berbagai layanan yang tersedia di dalam situs porno. Mulai dari cerita-cerita porno, tips-tips porno, foto-foto porno, suara atau audio porno, video porno, komunikasi interaktif baik audio maupun audio visual, melalui chatting dengan fasilitas webcam dan prostitusi online. Berbagai produk pornografi tersebut ada yang ditawarkan secara gratis, tetapi ada pula yang harus membayar menjadi anggota tetap atau member dari situs porno tersebut. Gerakan jangan bugil depan kamera membuat situs sederhana terkait keuntungan finansial pornografi internet. Misalnya dalam kasus video mini lokal MS Maze yang diakses 1,9 juta orang di YouTube. Jika 1,9 juta akses dikalikan saja dengan Rp1.000, maka biaya akses akan mencapai 1,9 miliar. Lalu bagaimana dengan 500 plus video mini porno lokal yang ada tahun 2007 dan 500 plus pada tahun 2008? Salah satu situs porno lokal menyediakan produk secara gratis maupun komersil. Proses transaksi dilakukan dengan dua cara. Yang pertama melalui transfer rekening bank dan kartu kredit. Semua proses atau tata cara transaksi dilakukan dengan diawali mengirim email oleh konsumen yang berminat. Kemudian C. Cyberporn ibarat gula. Meningkatnya situs-situs porno di internet selain disebabkan oleh besarnya keuntungan finansial yang diperoleh, juga berlaku hukum ekonomi, yaitu ada permintaan, maka ada penawaran. Berkembang pesatnya cyberporn yang menghasilkan keuntungan besar karena banyaknya peminat atau konsumen yang mencari pornografi di dunia maya. Pornografi merupakan topik yang selalu menarik untuk dicari, dilihat dan dinikmati, baik oleh anak-anak dan remaja yang rasa keinginan tahunya masih sangat besar, termasuk orang tua atau dewasa, dengan tujuan untuk pengetahuan seksual atau mungkin karena kecanduan dan kelainan seksual. Jadi cyberporn ibarat gula yang banyak dicari semua, yang tidak mengenal umur, status, pekerjaan, tingkat pendidikan, dan lain-lain. Kesemuanya berminat mengakses cyberporn. Topik-topik yang berhubungan dengan masalah seks dan pornografi merupakan topik yang selalu menarik untuk dicari, dilihat, bahkan dinikmati. Menurut Peter David Goldberg, dalam tesisnya yang berjudul The Use of the Internet for Sexual Purpose yang bersumber dari NUA Internet Survey 2001 menyatakan bahwa seks merupakan topik yang paling populer di internet, the most popular topic on the internet. Mark Griffith yang bersumber dari Freeman Longo dan Blanchard 1998 mengemukakan bahwa seks merupakan topik paling banyak dicari di internet. Ada yang menjadikan pornografi sebagai kebutuhan sehari-hari, tapi ada hanya sekedarnya atau pada saat momen-momen tertentu saja. Misalnya ketika beredar isu bahwa ada foto atau video pornografi artis atau pejabat, maka pada saat yang bersamaan, warung-warung internet akan lebih banyak dikunjungi. Jerry Repolato dalam presentasi tentang cyberporn and internet safety mengemukakan bahwa setiap hari ada 270 juta pengguna internet dan 68 juta atau 25%-nya sedang melakukan beberapa macam pencarian pornografi. Pencarian pornografi di dunia maya semakin dipermudah dengan adanya situs pencari segala bentuk informasi, web search engine, termasuk pencarian alamat-alamat situs porno. Harian USA Today edisi 28 Agustus 1967 dalam sebuah studi media yang dilakukannya
menyimpulkan bahwa 28,2% orang Amerika Serikat yang online pernah mengunjungi situs-situs porno di internet, dan 20% dari mereka menggunakan fasilitas search engine untuk menemukan situs-situs seks tersebut. Nathan Tabor mengatakan bahwa statistik menunjukkan bahwa 25% dari semua internet mesin pencarinya minta dihubungkan dengan pornografi. Berdasarkan hasil survei Pew Internet American Life Project sejak tahun 2000 hingga tahun 2005 terhadap 6.403 responden, didapat data bahwa 21% pria mengaku melihat ke situs pornografi, sedangkan wanita hanya 5% saja. Namun untuk urusan pornografi ini sulit diukur sebab sebagian responden mungkin tidak bersedia melaporkan. Sementara The Independent of Sunday menyatakan bahwa hampir 40% dari jumlah populasi pria di Inggris, yang berarti sekitar 9 juta, tercatat mengakses situs porno tahun lalu. Sebagai pembanding, jumlah pria yang mengakses situs porno pada tahun 2000 hanya 2 juta orang. Perusahaan analisis Nielsen Net Ratings mengungkap pertumbuhan pengguna wanita yang mengakses pornografi di dunia internet meningkat 30% dari 1 juta menjadi 1,4 juta orang selama 12 bulan terakhir. Beberapa data di atas juga termasuk konsumsi pornografi internet yang dilakukan di Indonesia. Namun, selain data tersebut, ada juga hasil penelitian dan survei yang dilakukan di Indonesia mengenai konsumsi cyberporn. Hasil penelitian Yayasan Kita dan Buah Hati selama tahun 2005 terhadap 1.705 anak kelas 4-6 SD di 134 SD di Jabodetabek, diketahui bahwa media yang digunakan anak-anak dalam mengenal pornografi adalah 1. 20% dari situs internet, 2. 25% dari handphone, 3. 2% dari film dan TV, 4. 12% dari DVD, 5. 17% dari novel atau cerita, 6. 12% dari majalah, 7. 3% dari koran atau tabloid, dan 9% lain-lainnya. Menurut penulis, ada beberapa faktor yang menyebabkan anak-anak yang mengkonsumsi pornografi, khususnya cyberporn, adalah 1. Kurangnya pengawasan dan pembinaan dari orang tua pada anak-anaknya tentang manfaat internet dan apa dengan 2. Sifat ketertutupan orang tua kepada anak-anaknya tentang sex education. Akibatnya, rasa penasaran yang begitu besar dicari jawabannya di luar rumah, seperti warnet. 3. Orang tua yang gagap teknologi, gaptek, sehingga memenuhi kebutuhan internet untuk anaknya di rumah. Tetapi orang tua sendiri tidak menguasainya dan bahkan tidak mengetahui dampak negatif internet. 4. Kurangnya upaya proteksi oleh orang tua yang memiliki internet di rumah atau di kamar anak-anak, yaitu tidak melengkapi dengan software untuk memblokir situs-situs porno. 5. Minimnya informasi dan pendidikan di sekolah berkaitan dengan sex education dan dampak negatif internet dan pornografi. 6. Orientasi keuntungan finansial para pemilik warnet, sehingga siapapun bisa menyewa internet termasuk anak-anak atau remaja, bahkan jam-jam sekolah. Selain itu, ruangan tertutup yang tersedia di warnet menjadikan anak-anak merasa nyaman dan aman untuk membuka situs-situs porno. 7. Murahnya biaya untuk dapat mengkonsumsi bahkan memiliki foto-foto atau video porno dengan cara mendownloadnya dari sebuah situs porno dan menyimpan pada disket CD atau flash disk. 8. Sifat keterbukaan
masyarakat, termasuk orang tua yang sedikit demi sedikit tidak menganggap tabu hal-hal yang bersifat pornografi. Akibatnya, kontrol sosial menjadi berkurang terhadap pornografi. D. Dampak negatif cyberporn. Beberapa hasil penelitian di subbab sebelumnya menunjukkan bahwa penggunaan internet ternyata bukan hanya sekedar sebagai media pendidikan, menambah wawasan dan mencari informasi yang positif dan bermanfaat, tetapi justru digunakan untuk membuka situs-situs porno. Hal ini sangat berbahaya karena mengkonsumsi porno dapat menimbulkan efek negatif bagi perkembangan psikologis dan biologis. Catherine McKinnon menyatakan bahwa pornografi di dunia maya adalah pornografi dalam lingkup lebih luas, lebih dalam, dan lebih buruk, dan lebih banyak. Sejalan dengan perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi, saat ini telah terjadi peningkatan pornografi dan porno aksi dalam berbagai bentuknya. Kecenderungan ini telah menimbulkan keresahan dan kekhawatiran masyarakat beragama akan hancurnya sendi-sendi moral dan etika. Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Mutia Hatta Suasono dalam dialog bersama Komisi Penegakan Pedoman Perilaku Televisi menyatakan bahwa tayangan-tayangan pornografi baik di media cetak maupun elektronik sering ditenggarai sebagai pemicu meningkatnya kasus-kasus tindak pidana asusila. Perkembangan gaya hidup yang semakin amoral, khususnya di kalangan generasi muda. Semakin kuatnya transformasi informasi yang memuat berbagai bentuk produk pornografi, dikhawatirkan cepat atau lambat semakin membentuk sikap primitif di masyarakat terhadap masalah pornografi. Pornografi juga amat berpotensi untuk mendorong desentralisasi seks yang akhirnya menimbulkan beberapa penyakit masyarakat seperti pemerkosaan, infeksi, HIV, kehamilan di luar pernikahan, aborsi, perselingkuhan, hidup bersama tanpa ikatan pernikahan, pelacuran, dan sebagainya. Pernyataan di atas menunjukkan bahwa pornografi merupakan akar permasalahan yang menimbulkan berbagai permasalahan sosial, seperti penyimpangan perilaku, pelacuran, seks bebas, penyakit mematikan, dan merosotnya moral generasi penerus bangsa. Korban cyberporn tidak hanya pada orang-orang yang melakukan penyimpangan seksual atau perilaku, tetapi juga termasuk pelaku atau model dalam cyberporn itu sendiri. Para pelaku atau model cyberporn bisa saja merupakan korban dari trafficking. Seperti diketahui bahwa tujuan dari trafficking diantaranya adalah untuk pelacuran, hiburan, wisata seks, dan pornografi. Maraknya cyberporn dengan berbagai kemudahan dan keuntungannya akan semakin meningkatkan konsumsi pornografi. Padahal, konsumsi pornografi dapat menimbulkan efek negatif bagi perkembangan psikologis, biologis, sosial, dan ekonomi. Satriawan, seorang pakar komunikasi dari Universitas Padjadjaran, menyatakan bahwa mahal harga yang harus dibayar untuk biaya sosial, biaya psikologis, dan biaya kriminalitas akibat provokasi tayangan pornosentris. Berapa bahaya pornografi? Yang pertama, risiko kesehatan, infeksi menular, HIV. Kedua, risiko sosial, murahnya, kesakralan hubungan seksual, hancurnya perkawinan, runtuhnya nilai-nilai ketahanan keluarga. Demikian hasil dari presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan saya yang telah membantu dalam proses pembuatan video ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.